lulusan dari Unitama ya tentunya mereka sudah terserap ya. Kenapa? Karena 85% dari hasil tracer study kami itu terserap di industri. 85%? Ya, 85%. Asli itu, Pak? Asli. Dan Oke. kami memang share di sosial media Unitama dan tentunya juga di web Unitama kita siapkan begitu. Ya. Dan mereka yang mengisi. Bahkan ada yang mengisi bekerja di luar negeri. Oh ya. Ya, dalam hal ini dia remote dari Indonesia. Jadi pekerjaannya luar negeri tapi stay-nya ada di Indonesia. Bisa remote, ya. Seperti itu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Via membahas seputar dunia kampus. Nah, pada kali ini Via kedatangan tamu ya. Bapak Insinyur Akbar Iskandar, SPD MPD MKom, beliau sebagai Wakil Rektor 3 di Unitama atau Universitas Teknologi Akbar Makassar. Tabe Pak. Baik, saya Akbar Iskandar, Wakil Rektor 3, ya. Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas, dan Kerjasama. Ya, bagaimana kabar tak Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Ya, alhamdulillah ya. Ya, ini Pak Akbar ya. Beliau sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Teknologi Akbar Makassar. Tadi bidang apa Pak? Kemahasiswaan, alumni, Humas dan Kerjasama. Nah, pada podcast hari ini Via mau bertanya Pak. Via akan bawa 3 pembahasan inti, yaitu Unitama itu sendiri ya, kampusnya, kemudian kemahasiswaan dan juga alumni. Ya, kita mulai terlebih dahulu di kampusnya Pak ya, Unitama atau Universitas Teknologi Akbar Makassar ya. Saya mau bahas lanjut Pak. Unitama itu kampus yang seperti apa sih Pak? Terus juga ke Unitama itu fokusnya di bidang apa Pak? Kemudian mungkin orang juga bertanya-bertanya akreditasinya apa, letaknya juga di mana ya? Jadi silakan Pak. Baik. Ya. Unitama awalnya ya, jadi Unitama ini awalnya dari lembaga kursus ya, sebelum menjadi Universitas Teknologi Akbar Makassar. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang. Jadi pendirinya ini karena Kartini ya tentunya perempuan ya. Perempuan. Apalagi di masa itu seorang visioner ya, yang disebut dengan almarhum Marwah Ahmadi Ali, yang dimana beliau pendiri dari Yayasan Pendidikan Kartini dan juga ketua yayasan di masa itu. Jadi jasa beliau itu ya tentunya dalam bidang pendidikan sampai hari ini masih kita rasakan ya. Masya Allah ya. Ya seperti itu. Nah, tadi terkait dengan di mana itu Unitama, ya tentunya teman-teman mungkin baru ya mendengar yang namanya Unitama, yang dimana dulu disebut dengan STIMIK Akbar. Jadi ketika kita menyebut STIMIK Akbar, oh itu. Ya, ada kurasa aku dengar dulu Pak. Apa itu STIMIK Akbar? Ya seperti itu Pak. Ya. Kenapa berubah menjadi Universitas Teknologi Akbar Makassar? Karena tentunya ketika ingin berubah menjadi universitas, ya kita harus menambah prodi. Ya dulu kan sekolah tinggi, hanya 2 prodi, teknik informatika dengan sistem informasi. Nah ketika ingin berubah, ya tentunya menambah prodi juga, ya 3 bidang ilmu. Prodinya apa saja tuh Pak? Karena kita kan mau gabung di kampus teknologi, pasti ada juga bidang-bidangnya, jelas ya Pak? Jadi tentunya Universitas Teknologi Akbar Makassar ya basicnya adalah IT, dan memang pesan dari almarhum ketua yayasan itu ingin menjadikan Unitama itu sebagai kiblat IT. Oh iya. Kiblat IT di Indonesia Timur, sehingga saat ini 5 program studi semuanya basicnya adalah IT. Yang pertama program studi teknik informatika, yang kedua sistem informasi, kemudian pendidikan teknologi informasi, teknologi informasi. Jadi ada pendidikannya, ada memang khusus untuk teknologi informasi saja. Kemudian ada bisnis digital. 5 prodi ini, jadi saya tadi sampaikan bahwa berubah bentuk
dari STIMIK ke universitas minimal 3 bidang ilmu. Ya. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Jadi yang masuk di bidang pendidikan tentunya pendidikan teknologi informasi. Dan ini dipersiapkan untuk calon guru di bidang teknologi informasi. Betul. Kemudian manajemen dalam hal ini adalah bisnis digital. Bisnis digital ini ya dengan perkembangan zaman sekarang dan itu dibutuhkan ya, bukan hanya manajemennya saja, akan tetapi bagaimana mengcombine antara manajemen dengan IT. Kemudian ada teknologi informasi, kemudian sistem informasi dan teknik informatika. Pada prinsipnya 3 prodi ini ya itu basicnya adalah IT dan semua sih basicnya IT. Hanya teknik informatika itu ya mengarah kepada hardware misalnya ya, hardware. Sementara sistem informasi mengarah kepada software. Begitupun dengan teknologi informasi. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang bertanya ya, dari ketiga prodi tadi itu ada semua tidak coding-codingannya? Kan biasanya kan anak-anak itu nyari yang coding-codingan, apalagi zaman sekarang kan ya coding-codingan gitu. Berbicara tentang coding-codingan di 5 prodi ini, ya karena kita 5 prodi. Ya 5 prodi. Karena kita memang basicnya atau dari awal ya, Unitama ini tempatnya IT, maka semua 5 prodi ini ada coding-codingannya. Harapannya memang seperti itu. Kalaupun misalnya ada hukum nanti ya hukum IT, misalnya seperti itu. Nanti bisa ditambah itu mungkin ke depannya gitu. Ya mudah-mudahan ada model-model seperti itu. Akreditasi dari 5 prodi tersebut dan juga kampusnya tersendiri itu bagaimana Pak? Apakah Unitama ini bisa dipercaya begitu dengan akreditasinya? Ya, alhamdulillah dengan akreditasi ya tentunya 2 prodi ini sudah akreditasi sangat baik dan 3 prodi ini menuju akreditasi sangat baik. Kenapa? Karena 3 prodi ini tidak serta-merta langsung mendapatkan akreditasi yang tinggi ya. Tidak bisa karena belum ada lulusan dan sekarang kita akan mempersiapkan 3 prodi ini untuk menuju akreditasi yang lebih baik juga. Seperti akreditasi teknik informatika dengan sistem informasi. Berbicara tentang Universitas Teknologi Akbar Makassar, ya saat ini alumni kita sudah banyak yang menjadi PNS, ya banyak yang menjadi PNS dan kemudian bukan hanya itu juga ada yang menjadi pengusaha, ada yang bahkan masuk ke industri seperti itu. Ya, boleh dijelaskan kembali Pak, di mana alamatnya begitu Unitama, kan siapa tahu orang salah alamat begitu. Ya. Nah, alamat ya tentunya mungkin masih ada ya, lagi-lagi saya katakan masih ada yang belum tahu alamatnya Unitama. Ya sama alamatnya STIMIK Akbar. Ya, jadi alamatnya STIMIK Akbar, kalau kita menyebut STIMIK Akbar, Unitama. Ya, jadi alamatnya tetap di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9 nomor 75 Makassar. Jadi yang dari luar Jawa, alamatnya itu Jalan Perintis Kemerdekaan di pusat kota. Nah, lokasinya itu strategis sih Pak? Iya. Jelas. Ya, langsung nanti bisa didapat. Pas turun dari PT-PT misalnya kalau mau naik PT-PT. Ya, angkutan umum. Turun dari Gojek misalnya langsung di pinggir jalan. Ya, dan memang strategis di pusat kota. Ya, langsung bisa dapat deh. Ya, langsung. Ya, itulah tadi ya para netizen yang telah disebutkan oleh Pak Akbar mulai dari kampus Unitama. Alamatnya di mana? Alamatnya, kemudian prodinya juga ya, sangat berkaitan dengan IT atau teknologi ya. Apalagi zaman sekarang itu teknologi lagi berkembang pesat-pesatnya ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian juga akreditasinya, jadi netizen boleh mempercayakan kepada Unitama ya. Nanti ke keluarannya juga atau alumni atau lulusannya itu dijaminlah masa depannya ya. Siap. Ya, kita lanjut lagi Pak. Tadi kan sudah tentang Unitama. Nah, ya selanjutnya kita akan membahas soal kemahasiswaan Pak. Nah, di kemahasiswaan ini mungkin Bapak bisa jelaskan kegiatan akademik maupun non-akademiknya. Dan Unitama itu mahasiswanya seperti apa sih Pak? Cantik-cantik kah? Ganteng-ganteng kah Pak? Kan kita kan biasanya butuh penyegar mata begitu.
Ya, kemudian karakteristik anak-anak mahasiswa Unitama itu seperti apa, Pak? Ya, boleh dijelaskan. Iya, tentunya yang terakhir dulu ya. Dia tadi mengatakan cantik-cantik dan ganteng. Ya tentunya di Unitama mahasiswanya keren-keren semua. Ya, bolehlah teman-teman netizen bisa berkunjung ke Unitama. Tapi syaratnya mendaftar dulu di Unitama. Iya, mendaftar dulu di Unitama. Ya, berbicara tentang lembaga organisasi, ya tentunya di Unitama itu ada beberapa lembaga ya. Ada Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, ada Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi, dan juga ada UKM. Ya, apa itu UKM, Pak? Tabe? Unit Kegiatan Mahasiswa. Oh, unit kegiatan mahasiswa. Ya. Lanjut, Pak. Yang pertama, selain dari himpunan prodi tadi ya, yang pertama itu Mapala. Ya, apa itu Mapala, Pak? Mahasiswa pencinta alam. Ya, kalau misalnya Bavia mau healing, ya boleh masuk Mapala. Kemudian ada UHMI. UHMI ini background dari lembaga Islam, ya. Jadi yang Muslim bisa masuk di UHMI. Kemudian ada PMKO khusus untuk mahasiswa Kristen. Selanjutnya ada Cyber Open Source. Cyber Open Source. Ya, jadi biasa disingkat dengan COS. Nah, ini basicnya memang dia di bidang informatika, walaupun semua lembaga ini belajar informatika. Seperti itu. Dan tentunya teman-teman mahasiswa yang ada di Unitama bisa memilih ya salah satu UKM yang mereka minati. Kalau untuk himpunan sih sesuai prodi. Satu lagi lembaga mahasiswa yang sifatnya eksternal, ada HMI. HMI? Ya, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang saat ini ada di Unitama juga. Tapi Pak, apa tadi perbedaannya HMI sama ada tuh yang sebelumnya UHMI kalau tidak salah? Apa perbedaannya? UHMI ini UKM internal yang ada di Unitama, sementara HMI ini lembaga eksternal. Oh, lembaga eksternal. Jadi nanti berkolaborasi atau bagaimana itu, Pak? Kalau berbicara tentang kolaborasi, ya mereka bisa berkolaborasi. Malah arahan saya sebagai penanggung jawab lembaga ini meminta semua lembaga itu untuk berkolaborasi, baik lembaga eksternal maupun lembaga internal. Bukan hanya mahasiswa Unitama yang ikut atau aktif dalam berorganisasi eksternal, akan tetapi bisa juga mengundang lembaga di luar sana untuk berkolaborasi dengan lembaga mahasiswa yang ada di Unitama. Arahan saya seperti itu untuk teman-teman lembaga di Unitama. Jadi supaya lebih sayapnya lebih lebar atau jaringannya lebih luas, ya harusnya mereka lebih banyak berkolaborasi. Seperti itu. Saatnya zaman sekarang adalah zaman kolaborasi. Sudah sekali, Pak. Bukan lagi untuk berkompetisi, ya, akan tetapi berkolaborasi. Tentunya semua lembaga yang saya sebutkan tadi, ya, itu di bawah naungan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga ada yang disebut dengan MPM. MPM? Ya. Apa itu? Jadi MPM itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang dimana dalam sebuah negara kan ada yang disebut dengan MPR. Jadi MPM-nya ini sebagai MPR. Oh, berarti di kampus juga ada juga kayak MPR nama gitu ya? Jadi lembaga organisasi itu ya tempat kita untuk berlatih, berorganisasi, bahkan berpolitik pun ada di sana. Tapi tinggal bagaimana mahasiswa ini membawa ke arah yang sebenarnya. Lagi-lagi saya katakan kepada para pengurus pengurus himpunan, pengurus organisasi, ini adalah tempat belajar berorganisasi, ya. Bahkan hal-hal yang dianggap misalnya dalam pengkaderan ya, itu kan biasanya dilatih untuk mempertahankan pendapat, ya.
Nah, ketika dia sudah selesai dari masanya, dalam hal ini sudah alumni, mempertahankan pendapat itu boleh saja. Akan tetapi ketika dia sudah berada di jalur yang benar, yang salah jangan dipertahankan lagi. Akan tetapi yang benar yang harus dipertahankan. Seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang mewakili para netizen di luar sana, Pak. Nah, kalau dipikir-pikir dari para netizen dan juga mewakili saya sendiri, organisasi itu katanya mengganggu proses pembelajaran, Pak. Ya, bagaimana mengganggu menurut kuliah? Pak? Ya, mengganggu kuliah juga, tidak punya waktu, dan kita tidak juga fokus ya. Ya, bagaimana Pak menurut Pak? Hal yang keliru kalau misalnya ada yang menyampaikan demikian ya. Kenapa? Karena saya anggap lembaga mahasiswa ini adalah tempat untuk menambah wawasan. Menambah wawasan. Ya. Dalam hal ini bukan hanya wawasan, akan tetapi kepemimpinan, relasi pun ada di sana. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan mengganggu, saya pikir tidak. Karena saya sendiri malah lebih cepat selesai dibandingkan dengan teman-teman yang tidak ikut berorganisasi. Hanya saja tinggal mahasiswa ini ya bisa membagi waktu. Jangan fokus ke salah satu bagian saja. Salah satu contoh misalnya aktif organisasi, dia fokus ke situ saja. Ada tugas, dia tidak kerjakan. Harusnya tugas yang ada di bangku kuliah itu dibawa dalam lembaga misalnya untuk kemudian didiskusikan untuk kerjasama. Ada kerjasama seperti itu. Bukan malah meninggalkan pekerjaan baru nongkrong bersama dengan teman-teman lembaga. Tidak seperti itu. Akan tetapi bawa tugasnya ke sana untuk didiskusikan. Mungkin saja bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas itu. Saya pikir demikian. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Akbar, ternyata kegiatan non-akademik itu juga sangat ya berguna untuk kita sebagai para mahasiswa yang pastinya melatih public speaking, kepemimpinan juga, relasi, komunikasi, semuanya yang pastinya kedepannya kita akan butuhkan di dunia pekerjaan, Pak ya. Apalagi kita kan anak-anak generasi sekarang harus pintar bagaimana memanage waktu, bagaimana meningkatkan personal branding kita dan sebagainya macamnya itu. Itu dibutuhkan. Ya, itu dibutuhkan. Ya Pak, tapi kan saya juga keliru Pak, dan juga mungkin netizen di luar sana juga keliru. Nah, sekarang kan zaman-zamannya anak-anak Gen Z ya. Ya, mereka itu semua pada aktif Pak, dan ya wajar lah Pak ya kalau sekarang itu kita terpengaruh oleh teknologi dan kita juga gampang capek, gampang stres ya, semuanya dari perkembangan teknologi itu. Nah, kalau kita fokus ke akademik dan juga non akademik, nah itu pastinya akan menguras tenaga dan juga emosional kita. Ya, bagaimana menurut kita Pak? Ya, berbicara tentang Gen Z, itulah kondisinya Gen Z ya. Kondisi Gen Z saat ini ya tidak mau kurang ya, tidak semuanya juga, akan tetapi kebanyakan dari mereka ya menginginkan yang simpel-simpel, yang mudah-mudah, tapi mau lebih. Ya itu, mau mudah, mau simpel, tapi mau lebih. Nah inilah yang kemudian kami sampaikan ya, bahwa hal yang bisa mendukung untuk ke depan ya tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan orang tua, akan tetapi secara pribadi kita harus siap juga. Apalagi dengan tantangan teknologi ke depan ya, semuanya harus siap terkait dengan itu. Dan tentunya para manajer atau para owner di luar sana atau para pemilik perusahaan akan memilih siapa yang bisa bergabung ke perusahaannya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Akbar mengenai pentingnya berorganisasi, khususnya apalagi Gen Z ya. Jangan sampai karena generasi kita ya, generasi Gen Z itu ya yang biasanya mood swing ya, ke bawah emosional ya, jangan sampai mengganggu masa depan kita ya, apalagi mencari pekerjaan ya suatu saat nanti ya. Nah, kita lanjut Pak. Tadi kan sudah
tentang Unitama. Iya. Ya, habis itu kemahasiswaan. Dan yang terakhir ini yang pasti ada outputnya Pak, atau keluarannya yaitu lulusan. Nah, Bapak boleh jelaskan Pak, lulusan Unitama itu seperti apa, bagaimana prospek karir kelulusannya Pak? Silakan Pak. Ya, jadi lulusan dari Unitama ya tentunya mereka sudah terserap ya. Kenapa? Karena 85% dari hasil transfer study kami itu terserap di industri. 85%? Ya, 85%. Asli itu Pak? Asli. Dan kami memang share di sosial media Unitama dan tentunya juga di web Unitama kita siapkan begitu. Dan mereka yang mengisi. Bahkan ada yang mengisi bekerja di luar negeri. Oh ya. Ya, dalam hal ini dia remote dari Indonesia. Jadi pekerjaannya luar negeri tapi stay-nya ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian terkait prospek kelulusan ya tentunya prospek ini era sekarang kan Mbak Fia paham betul seperti apa teknologi dibutuhkan. Iya, betul sekali Pak. Berarti semua lembaga, semua perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga di bidang IT. Artinya Universitas Teknologi Akbar dan memang melahirkan alumni-alumni yang berbasis IT ya tentunya lapangan itu adalah milik mereka. Seperti itu sehingga lulusan kita 80% dari hasil transfer study itu terserap di dunia industri. Ya, ada 85% itu terbukti ya. Iya. Ya, lulusan dari Unitama. Ya, lanjut lagi di luar sana para netizen mau bertanya Pak. Mungkin kekhawatiran dari orang-orang di luar sana itu kalau misalkan kita sudah lulus Pak ya. Dan biasanya kan orang itu tidak langsung dapat pekerjaan, biasanya nganggur Jadi kayak tidak kayak sia-sia begitu loh. Sia-sia sarjana gitu. Bagaimana Pak? Bagaimana tapi masa tunggunya juga bagaimana itu Pak? Setelah lulus. Jadi saya jawab dulu di masa tunggu ya. Masa tunggu untuk alumni kita itu udah 3-4 bulan. Cepat sekali. 3-4 bulan itu hasil transfer tadi juga. Bahkan ada alumni kita itu 0 bulan. 0 bulan. Kenapa 0 bulan? Karena kita punya mahasiswa yang memang jalur pekerja. Ada juga yang jalur RPL. RPL apa itu Pak? Ya, rekognisi pembelajaran lampau. Boleh jelaskan Pak? Ya, rekognisi pembelajaran lampau ini adalah mereka mahasiswa yang sudah bekerja dan bahkan dia memiliki pengalaman kerja. Sehingga waktu tempuh pendidikannya ya berkisar 2 tahun. Bahkan mungkin ada yang lebih cepat kalau misalnya rekognisinya lebih banyak. Salah satu contoh misalnya dia manajer IT. Atau bahkan mungkin saja dia programmer di kantornya ya. Nah, sehingga ketika dia dikonversi, pengalamannya itu ada beberapa mata kuliah bisa tertutupi. Seperti itu. Oh, jadi beda ini Pak. Yang kuliah yang umum biasanya kan 4 tahun tuh rata-rata. Dengan RPL ini yang hanya 2 tahun Pak, beda Pak? Ya, beda. Oh, beda sekali. Beda. Jadi ada jalur reguler ya namanya, ada jalur reguler, ada juga jalur RPL dan juga ada blended. Blended itu apa Pak? Blended itu perpaduan antara offline dan online. Offline dan online. Ya, hanya saja kita kan bukan perguruan tinggi jarak jauh ya. Sehingga ada persentase yang harus kita patuhi dari kementerian yang itu tidak boleh dilanggar. Yaitu lebih dominan offline-nya dibandingkan online-nya. Jadi itulah yang disebut dengan blended. Kalau RPL ya memang yang dikonversi dari pengalaman kerja itu. Sehingga teman-teman di luar sana misalnya sudah bekerja di percetakan misalnya, berarti dia sudah ahli di bidang multimedia misalnya atau desain grafis. Itu bisa dikonversi di mata kuliah. Seperti itu. Dan ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memang berasal dari perusahaan-perusahaan IT. Seperti itu. Ya, kan kita tadi bahas soal RPL ya Pak, rekognisi pembelajaran lampau yang pastinya orang-orang atau mahasiswa di dalam program tersebut ya rata-rata sudah sudah bekerja Pak. Nah kan kita itu pasti sebagai para pekerja
Jadinya kayak pusing buat membagi waktu kuliah sambil kerja, begitu bagaimana tuh Pak? Ya, inilah kelebihan dari RPL. Ya tentunya karena dia pusing dengan pekerjaannya, artinya kan dia bekerja terkait dengan IT. Mereka sudah bekerja terkait dengan IT, maka dengan kepusingannya mereka mengerjakan IT di kantor, itulah yang kita konversi. Sehingga tidak perlu pusing lagi di sini terkait dengan misalnya harus belajar jaringan dari apa, dasar-dasar jaringan. Mereka sudah memasang jaringan di luar sana. Tidak bisa sehingga dia tidak perlu lagi belajar dasar-dasar jaringan, tinggal dikonversi saja. Oh, jadi tidak capek-capek Mi. Jadi tidak perlu capek lagi. Ya, itu Mi yang jadi keunggulan dari RPL. Itulah keunggulan dari RPL. Dan di Unitama yang pertama kali bidang informatika yang membuka jalur itu. Unitama yang pertama yang membuka jalur itu di Makassar ya. Ini level Makassar. Seperti itu. Kalau untuk prodi lain sudah ada yang lebih dulu, tapi untuk informatika pertama di Makassar. RPL. Ya, jadi ada kesempatannya di orang yang mau berkuliah ya, jurusan teknik informatika, ya, mau kuliah hanya 2 tahun sudah bisa dapat gelar sarjana komputer, sama dengan sarjana komputer yang dijalani oleh mahasiswa reguler. Sama. Jadi ada yang bertanya, gitu berarti kenapa lebih cepat? Ya karena dia sudah memiliki pengalaman kerja, dia sudah memiliki kompetensi lebih dibandingkan dengan teman-teman yang reguler. Ada syaratnya pula, 2 tahun setelah lulus. 2 tahun setelah lulus. 2 tahun setelah lulus baru bisa ikut jalur RPL. Kenapa Pak? Tidak boleh sementara SMA sambil kerja, kan ada seperti itu. Sementara kerja lulus SMA, tidak bisa itu dijadikan sebagai rekognisi. Tapi syaratnya ada lulus dari SMA itu 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya. Artinya hitungannya itu dianggap bahwa dia bekerja di situ. Kan tidak mungkin dari SMA lulus langsung tiba-tiba 2 tahun sarjana, tidak bisa. Itulah keunggulan dari RPL. Dan tentunya Unitama memfasilitasi itu semua. Banyak kok dari luar sana yang sudah kita rekognisi. Salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang ada di Makassar yang ikut termasuk Telkom, Telkom. Kemudian bandara juga ada, tapi di bandara bagian IT-nya ya seperti itu. Ya saya pikir demikian Mbak Fia. Ya, jadi para pekerja atau karyawan di luar sana yang ingin berkuliah hanya dalam 2 tahun terus bisa dapat gelar sarjana Eskom ya. Komputer. Ya, sebenarnya sarjana komputer ya. Langsung bisa aja daftar di Unitama ya untuk ambil jalur RPL. Nah, ya itulah pembahasan yang dijelaskan oleh Pak Akbar. Tadi sudah mulai dari Unitama, kemahasiswaannya, dan juga alumni, hingga outputnya yaitu lulusan ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan Unitama atau kampus Universitas Teknologi Akbar Makassar, silakan cek di sosial media Unitama, ya baik itu di IG, di YouTube juga. Kalau kalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar dan juga atau kunjungi langsung di websitenya unitama.ac.id. Ya, silakan mendaftar ya. Oke, dari Pak Akbar, apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum kita tutup podcast kali ini? Ya, tentunya Unitama adalah pilihan ya untuk teman-teman untuk belajar IT dan memang kita di Unitama itu akan menjadikan Unitama sebagai pioner IT di Indonesia Timur. Jadi walaupun swasta, akan tetapi alumni kita sudah banyak terserap di luar sana, bahkan beberapa alumni bahkan membuat perusahaan IT sendiri. Keren sekali, seperti itu. Malah sudah ada yang saat beberapa waktu yang lalu menghubungi kami untuk kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan startup mereka. Keren. Belum lagi dosen-dosennya ya. Dosen-dosennya juga tentunya bukan hanya sebagai dosen akan tetapi mereka juga sebagian besar sudah memiliki perusahaan di bidang IT. Begitupun dengan mahasiswa kami. Jadi alumni Unitama bukan hanya disiapkan untuk menjadi PNS, bukan hanya disiapkan untuk masuk di perusahaan kemudian bekerja di sana,
Akan tetapi juga disiapkan sebagai alumni yang siap menjadi bisnismen. Dalam hal ini membuat perusahaan sendiri. Seperti itu Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Akbar telah menjelaskan tentang seputar Unitama dan materi lainnya tadi. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, ya, semoga Unitama ke depannya menjadi lebih baik, menjadi lebih unggul sebagai salah satu kampus yang berfokus pada bidang teknologi di Indonesia. Ya, saya dengar itu katanya Unitama ada slogannya Pak. Iya, Unitama unggul dan kompetitif. Unitama unggul dan kompetitif. Kita coba Pak sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Unitama unggul dan kompetitif. Ya, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast Pria hari ini. Ya, tunggu podcast selanjutnya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.